Putin sebut 3 kekuatan nuklir NATO secara de facto perang dengan Rusia. Kremlin belak-belakan bahwa 3 negara kekuatan nuklir dari NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia. Ketiganya adalah Amerika Serikat atau AS, Inggris, dan Prancis. Negara-negara ini, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat adalah anggota dari sebuah organisasi yang secara de facto berperang dengan kami. Anda perlu menyebut aspade, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dikutip dari surat kabar Izvestia. Peskov mencatat bagaimana negara-negara barat tetap berulang, seperti mantra bahwa mereka tidak ingin menjadi peserta konflik Rusia-Ukraina. Dia mengatakan kolektif barat yang dipimpin AS harus mengubah pendekatannya terhadap keamanan global dan akhirnya mempertimbangkan kekhawatiran Moskow sebelum pembicaraan tentang perjanjian kontrol senjata nuklir New START dapat diperbarui. Peskov melanjutkan, hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa telah berubah sejak radikal sejak Presiden Rusia Vladimir Putin merumuskan draft perjanjian keamanan yang dikirim ke Washington, Brussels, dan Wina pada akhir 2021. Yang hanya untuk mendengar bahwa mereka belum siap membicarakan apapun dengan kami, ujarnya. Jika mereka mau, mereka bisa duduk di meja perundingan, atau saat itu sebelum keputusan untuk melancarkan operasi militer di Ukraina, katanya. Akan ada pembicaraan yang sangat kompleks, posisional, kadang-kadang tidak dapat didamaikan, tetapi itu akan berlangsung. Tapi mereka menolak, papar Peskov. Dengan upaya dialog yang gagal, ketegangan terus meningkat antara Moskow dan Barat menjelang konflik di Ukraina. Peskov berpendapat bahwa NATO sekarang sepenuhnya terlibat dalam permusuhan. Intelijen mereka bekerja melawan kami 24 jam sehari. Senjata mereka dipasok ke Ukraina secara bebas untuk menembak militer kami. Belum lagi mereka menembak warga Ukraina, kata Peskov. Saat NATO secara de facto menjadi peserta dalam konflik di Ukraina, situasinya berubah, imbuh dia. Faktanya, blok NATO tidak lagi bertindak sebagai lawan bersyarat kami, tetapi sebagai musuh kami. Presiden Putin telah dan tetap terbuka untuk kontak apapun yang dapat membantu Rusia mencapai tujuannya dengan satu atau lain cara, lanjut Peskov. Lebih disukai secara damai di meja perundingan, tetapi ketika ini tidak memungkinkan juga dengan cara militer, seperti yang kita lihat sekarang, imbuh dia. Peskov menyinggung soal perjanjian New START, kesepakatan AS Rusia yang dimaksudkan untuk membatasi cadangan senjata nuklir kedua negara, dan memungkinkan mereka untuk memantau fasilitas militer satu sama lain untuk memastikan kepatuhan. Namun, di tengah konflik di Ukraina, Moskow dan Washington saling menuduh gagal memfasilitasi inspeksi semacam itu. Pekan lalu, Presiden Vladimir Putin mengumumkan bahwa Moskow bermaksud untuk secara resmi menangguhkan kewajibannya berdasarkan fakta tersebut, di mana Peskov menjelaskan kondisinya entah bagaimana harus berubah. Selama negosiasi perjanjian New START, persenjataan nuklir Prancis dan Inggris Raya tidak diperhitungkan, meskipun cukup signifikan untuk seluruh sistem keamanan strategis Eropa. Katanya, Putin juga menuduh spesialis NATO membantu Kiev meluncurkan serangan pesawat tak berawak terhadap lapangan udara Rusia yang menampung pesawat pengebom jarak jauh, yang merupakan bagian dari sistem pencegahan nuklir Moskow. Dia menyalahkan perang proksi Washington dan NATO melawan Rusia karena menghancurkan fondasi kepercayaan yang menjadi dasar perjanjian itu awalnya dibangun. Presiden Vladimir Putin mengatakan, Rusia menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian New START tidak hanya karena kemampuan senjata nuklir Amerika Serikat atau AS, tetapi juga negara-negara NATO lainnya. Seperti yang telah dia sampaikan berulang kali selama perang Rusia di Ukraina, Putin mengklaim Rusia menghadapi ancaman eksistensial, sebab dalam pandangannya, anggota NATO mencari kekalahan strategis dari Moskow. Putin mengumumkan pada Selasa pekan lalu bahwa Moskow menangguhkan partisipasinya dalam inspeksi hulu ledak nuklir dan rudal strategis yang diamanatkan dalam perjanjian New START 2010 antara Rusia dan AS. Dalam wawancara yang dijadwalkan tayang di saluran televisi pemerintah, Rusia 1, setelah peringatan 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina, dia mengatakan pernyataannya berasal dari kebutuhan untuk menjamin keamanan, stabilitas strategis untuk Rusia. Ketika semua negara NATO terkemuka telah menyatakan tujuan utama mereka sebagai menimbulkan kekalahan strategis, pada kita bagaimana kita bisa mengabaikan kemampuan nuklir mereka dalam kondisi seperti ini? Tanya Putin dalam wawancara tersebut yang dilansir Global News. Setahun yang lalu, Putin berargumen bahwa tujuan utamanya dalam menginvasi Ukraina adalah untuk mengurangi apa yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan Rusia.
Kadang-kadang selama konflik, dia menyebut dugaan ancaman itu sebagai pembenaran untuk kemungkinan penggunaan senjata nuklir di Ukraina. Ketika bantuan militer Barat mengalir ke negara yang diinvasi, pemimpin Rusia dan Menteri Luar Negerinya menggambarkan perang itu sebagai pertarungan de facto antara Rusia dengan bukan hanya Ukraina tetapi juga NATO. Sekutu Baratnya, Ukraina telah menekankan bahwa mereka ingin menghindari menjadi pihak yang berperang langsung dalam perang tersebut, sambil memperlengkapi Kiev untuk mempertahankan diri dan merebut kembali wilayah yang direbut Rusia. New START adalah satu-satunya perjanjian pengurangan senjata nuklir yang tersisa antara Moskow dan Washington dalam meneguhkan partisipasi negaranya. Putin mengatakan Rusia tidak dapat menerima inspeksi AS atas situs nuklirnya di bawah fakta tersebut, sementara Washington dan sekutu NATO mencari kekalahan Rusia di Ukraina. Presiden Rusia menekankan bahwa Moskow tidak menarik diri dari fakta tersebut. Dan Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan negaranya akan menghormati batas perjanjian tentang senjata nuklir dan terus memberitahu AS tentang peluncuran uji coba rudal balistik. Dalam wawancara dengan Rusia, Putin mengatakan bahwa meskipun negara-negara NATO bukan pihak dalam perjanjian New START, mereka terlibat dalam diskusi tentang masalah ini. Putin menuduh Barat ingin melenyapkan Rusia. Gagasan yang telah berulang kali ia gunakan untuk membenarkan agresi Rusia di Ukraina. Mereka memiliki satu tujuan, membubarkan bekas Uni Soviet dan bagian fundamentalnya Federasi Rusia, kata Putin. Menarik sentimen nasionalis warga negaranya, Putin meramalkan bahwa jika Barat berhasil menghancurkan Rusia dan membangun kendali, etnis Rusia mungkin tidak akan bertahan sebagai bangsa yang berbeda. Akan ada orang Moskow, Ural, dan lainnya. Katanya tentang kemungkinan fragmentasi Rusia ke dalam pengelompokan regional. Menurutnya, Barat hanya dapat menerima sebagian Rusia ke dalam apa yang disebut keluarga masyarakat beradab, memecah negara menjadi bagian-bagian yang terpisah. Mengklaim ancaman terhadap kelangsungan hidup Rusia adalah tema favorit Putin. Tatiana Stanovaya, senior fellow di Carnegie Endowment for International Peace, mencatat dalam wawancara baru-baru ini dengan The Associated Press, baginya ini semua tentang perlindungan, dan dia percaya bahwa dunia Rusia telah diserang dari Barat, dan Ukraina adalah bagian dari dunia Rusia ini. Fiona Hill, seorang senior fellow di Brookings Institution yang bertugas di 3 administrasi kepresidenan AS sebelumnya, mengatakan mengklaim bahwa Barat dan bukan Rusia yang memprovokasi perang di Ukraina juga merupakan tema favorit Putin yang diyakini banyak orang Rusia. Mereka berpikir bahwa ini adalah perang mereka lagi, mempertahankan wilayah mereka seperti yang telah terjadi sejak dahulu kala. Sejak invasi Mongol harus berurusan dengan penjajah ketika merekalah yang melakukan penyerangan, kata Hill. Dalam pidatonya hari Selasa, Putin menuduh bahwa pernyataan NATO soal penjajahan New START telah mengangkat masalah senjata nuklir Inggris dan Prancis, yang merupakan bagian dari kemampuan nuklir, tetapi tidak termasuk dalam fakta tersebut. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden membantah beberapa klaim Putin bahwa NATO ingin menghancurkan Rusia. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tidak berusaha untuk mengendalikan atau menghancurkan Rusia. Barat tidak merencanakan untuk menyerang Rusia, seperti yang dikatakan Putin, kata Biden. Dan jutaan warga Rusia yang hanya ingin hidup damai dengan tetangganya bukanlah musuh.